Sahabat Edu, kita kembali lagi untuk pembahasan kuis day 2. Nah, oke. Kita akan bahas soal yang beda dari kemarin. Nah, kemarin kita belum sama sekali ya teman-teman untuk kuis soal spasial seperti ini. Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman tinggal mencari untuk dia rotasinya. Jadi ini adalah tipe soal gambar berderet teman-teman. Jadi kita harus menentukan pola selanjutnya itu kita ngapain gitu ya. Nah ini kalau kita amati antara gambar ke-1 ke-2 ini ya, ini titiknya berubah di sini kan teman-teman. Berarti dia diputar 45 derajat. Terus dia berdiri tegak ke sini teman-teman. Nah dia ke sini. Berarti diputar lagi 45 derajat. Kemudian tugas kita adalah mencari perputarannya kembali setelah ini gambar ini diputar 45 derajat lagi. Nah, jawabannya adalah lingkarannya harusnya nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, tapi dia di atas sini, teman-teman. Gitu. Cukup mudah ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan soal rotasi seperti ini, teman-teman ingat perputarannya itu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam yang pertama. Kemudian sudut perputarannya berapa? Biasanya yang sering sekali di soal-soal spasial itu adalah antara 45 derajat, 90 derajat atau 180 derajat. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini benar semua, jawabannya adalah opsi yang E. Next ke soal yang kedua. Nah ternyata kalau saya lihat dari chart teman-teman yang menjawab ini banyak yang menjawab opsi C dan opsi D. Kayaknya masih bingung nih ya untuk soal yang ini. Jadi kalau ketemu soal A, B, C, D tanpa ada clue seperti ini, biasanya kita untuk mencari pola gambar yang tidak sama. Yang tidak sama teman-teman, antara opsi A sampai dengan opsi E. Kalau kita cermati, jelas teman-teman tidak boleh memilih opsi A dan E karena di sini gambarnya sama teman-teman. Terus kalau kita lihat opsi B, sebenarnya opsi B itu adalah gambar A yang dirotasikan. Nah ini yang dirotasikan 90 derajat, jadinya adalah gambar B. Teman-teman cermati baik-baik ya, kalau gambar A ke gambar B ini sebenarnya adalah satu gambar, tetapi dia dirotasikan. Sama halnya ke gambar B ke gambar C teman-teman. Nah ini kan sebenarnya sama ya, ini ke sini, ini dirotasi 180 derajat. Nah C ini juga seragam teman-teman atau sama. Yang nggak sama berarti tinggal satu, yaitu opsi D. Kalau opsi D kita perhatikan ya teman-teman, ini sebenarnya dia bentuk percerminan dari opsi yang B. Nah ini opsi yang B sama opsi yang D ini adalah cerminan gambar. Kalau sudah pencerminan seperti ini, pasti dia bukan bagian dari gambar itu, karena beda. Kalau dia dirotasikan arahnya tetapi gambarnya tetap sama, itu sama. Tapi kalau dia sampai dicerminkan secara horizontal atau vertikal, berarti dia beda gambar. Atau gampangnya kita bikin ilustrasi seperti ini ya. Jadi awalnya kan gambar A seperti ini kan teman-teman. Nah teman-teman perhatikan gambar ini. Nah kalau opsi B itu adalah ketika dirotasi sekian derajat. Nah jadinya opsi yang B, oke? Jelas? Terus kalau opsi yang C, ini kita putar lagi. Nah ini jadi gambar yang C, berarti sama. Terus kalau yang D gimana tuh? Yang D ini kan hitamnya di bawah ya. Nah tetap nggak bisa sama teman-teman, tetap dia beda. Jadi ini sebenarnya adalah mirroringnya dari gambar yang opsi yang D ini salah teman-teman. Dia nggak cocok, mau dibentuk kayak gimana pun nggak cocok. Nah ini nggak sama. Nah gini, gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Oke, selanjutnya kita ke soal deret. Soal deret ini ada 2, 20, 2, 20 lagi, 4, 40. Kalau saya ngerjakan tes non CAT, karena nanti tesnya adalah non CAT,
Sudah saya pastikan saya akan langsung menyaring soal-soalnya terlebih dahulu daripada saya baca sampai habis. Tergantung soalnya ya, kalau mudah ditebak ya saya tebak aja tanpa menyalinnya di kertas buram. Tapi kalau saya biasanya nggak mau asal nebak kalau ujian seperti ini, jadi langsung disalin soalnya ke ujiannya atau lembar coret-coretan di ujiannya. Terus kita lihat polanya teman-teman. Jadi 2 ke 20 ini kan selisihnya cukup banyak ya. Jadi nggak mungkin ditambah teman-teman. Jadi ini ke sini adalah kemungkinannya dikali 2 gitu ya. Terus 20 ke 2 ini juga dibagi teman-teman. Dibagi berapa? Dibagi 10 teman-teman. Terus 2 ke 20 ini juga dikali 2 lagi. Terus 20 ke 4 kok nggak bisa nih kak. Nah teman-teman nggak usah bingung kalau nanti ketemu soal seperti ini. Ini ke 4 kan berarti 5 ya, dibagi 5. Terus ini dikali 10. Waduh nggak ketemu kak saya jawabannya. Nah berarti teman-teman harus ingat kalau di dalam soal deret itu ada soal pola 2 larik. Nah jadi ini salah ya teman-teman, nggak bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Bagaimana soal pola 2 larik teman-teman? Jadi teman-teman coba meloncat satu angka. Misalkan 2 ke 2, 2 ke 4. 2 ke 2 berarti dia dikali 1. 2 ke 4 berarti dikali 2. Nah, bisa jadi nanti di sini dikali 1 dikali 2 pasti di sini dikali 3. Jawabannya 12. Terus yang di sini gimana kak? Yang di sini juga sama teman-teman ya. 2 dikali 20 ketemunya dikali 1, ini dikali 2. Terus ini berarti juga dikali 3 teman-teman. Berarti ini 120. Jawabannya adalah opsi yang B. Nah jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Edupedia Learning ini untuk di subscribe dulu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau komen dan lain sebagainya, mau dibahas soal apa, boleh juga di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Next selanjutnya adalah soal cerita. Nah kalau teman-teman yang ikut Zoom pasti udah tahu nih cara ngerjain soal seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum ngikutin Zoom, coba disimak dulu ya. Yang pertama, sebuah kolam ikan dapat diisi penuh dalam waktu 4 jam teman-teman. Jadi 4 jam ini pakai 8 pompa. Jika 3 pompa air rusak berarti pompanya tinggal 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam secara penuh? Nah, kalau misalkan soal perbandingan seperti ini ada tips dari Edupedia ya teman-teman. Teman-teman bikin 2 variabel. Yang pertama mungkin kita notasikan waktu sama pompa ya. Nah, kita analisis dulu dia perbandingan senilai atau tidak senilai. Caranya gampang banget. Dari waktu 4 jam ini kan pompa yang dibutuhkan 8 ya. Nah, sedangkan di sini 3 itu rusak teman-teman. Jadi pompanya tinggal 5. Terus waktunya yang dibutuhkan X. Teman-teman harus secara logis ya. Kalau misalkan pompanya semakin dikit, otomatis waktunya semakin lama enggak ya? Berarti semakin lama, berarti waktunya bertambah. Jadi 4 ke X ini bertambah kan teman-teman. Terus sedangkan 8 ke 5 ini berkurang konstantanya. Jadi sudah dipastikan kalau mereka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kalau di Edupedia kita selalu ngajarin yang namanya hafalan ya, supaya teman-teman nanti pas ujian gak ketuker-tuker. Nah kalau misal berbalik nilai atau tidak senilai, kita punya akronim teman-teman, namanya adalah TIDAR. Apa itu kak TIDAR? Jadi tidak senilai sama dengan perkalian sejajar. Nah gimana tuh kak perkalian sejajar? Gampang banget teman-teman. Jadi tinggal 4 dikali 8 sama dengan X dikali 5 atau sebaliknya.
Jadi tinggal X dikali 5 sama dengan 4 dikali 8. X sama dengan 4/8 dibagi 4 dikali 8 dibagi 5. Ketemulah 32/5. 32/5 sudah pasti ya teman-teman, angkanya kalau 30 dibagi 5 aja sudah 60, berarti tinggal 6,4 jam. Nah, ini jawaban yang benar adalah opsi yang D, teman-teman. Gitu ya. Next, untuk soal berikutnya. Seorang pedagang menjual sepatu dengan harga 120.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapa harga beli sepatu tersebut, teman-teman? Nah, kalau misalkan teman-teman pakai cara yang zaman dulu juga boleh, tapi kita mau teman-teman itu pakai cara cepet, teman-teman. Jadi cara cepatnya gimana, Kak? Spill dong, gini. Jadi pertama kita harus mencari tahu yang namanya teman-teman harus tahu kalau harga beli itu berarti kan uang kita, teman-teman. Uang kita itu 100%. Kalau harga jual, nah harga jual berarti HB plus persentase keuntungan atau persentase kerugian. Gimana sih, Kak? Maksudnya saya bingung ya. Berarti kan kalau kita jual, teman-teman, otomatis kan kita udah gak dapat 100% lagi, tetapi nambah 125%. Ini valid, teman-teman, bisa pakai untuk semua jenis soal yang ada diskon, laba, rugi dan lain sebagainya. Berarti harga beli per harga jual sama dengan HB-nya tadi 100 ya. Ini selalu 100, teman-teman, harga belinya atau modal awalnya per 125%. Kemudian kita masukin aja, teman-teman, HB-nya tadi. HB-nya kan yang dicari ya, kita beli kasih nilai X. Nah, dijualnya harga 120. Nah, kita pick supaya angkanya enggak terlalu banyak yang kita hitung ya. Nanti tinggal tambahin 3 angka. Sama dengan 100% per 120%. 125%. Maka gimana cara untuk mencari X? Nah, X dikali 125% sama dengan 120 dikali 100%. Nah, ini persennya bisa dicoret. X sama dengan 120 per 125, teman-teman. Berapa? 120 dibagi 125. Nah, ini 9,6. Ketemu deh 96.000. Kayak gitu, teman-teman. Tetap semangat dan jangan pernah lelah, teman-teman, untuk belajar. Ingat, teman-teman harus afirmasi ke diri teman-teman, kalau aku bisa lolos ujian Adiaksa. Kalau tahun 2025 aku pasti jadi Adiaksa. Kalau buat teman-teman yang skornya masih rendah, tenang, kita masih bisa menyalip. Dan untuk teman-teman yang skornya di atas, jangan tenang-tenang dan leha-leha. Kalian bisa disalip. Jadi pertahankan prestasi kalian dengan cara belajar terus-menerus. Terima kasih, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kuis D3.